Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda semua berada. Jumpa lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy akan membahas tryout Anda, tryout UTBK Anda. Untuk adik-adik yang kelompok sosial humaniora, kita akan membahas untuk subtes matematika kemarin. Oke, Coach Billy sudah siapkan slide-nya. Kita langsung saja mulai membahas. Kita mulai dari soal nomor 1. Jika X dan Y memenuhi persamaan ini, maka nilai dari X plus 2Y adalah, ya. Ini sebenarnya sederhana, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Maka cara menyelesaikannya Anda tinggal membuatnya eliminasi dan substitusi. Tapi karena ini soal UTBK, maka biasanya dibuat kelihatan rumit, hanya kelihatan saja. Oke, langsung aja kita eliminasikan, kita hilangkan salah satu, misalnya yang kita hilangkan suku yang depan. Karena penyebutnya sama, maka yang bawah tinggal persamaannya Anda kalikan dengan 2. Yang atas tetap 2x min Y, Anda kurangkan dengan 1 per X min 3Y, itu sama dengan 2. Sedangkan yang di bawah Anda kalikan 2, maka dia menjadi 2 per gitu ya, 2X min Y. Anda tambah 3 kali 2 jadi 6. Anda bagi dengan X min 3Y sama dengan minus 5. Ini juga menguntungkan karena Anda akhirnya tidak mendapatkan dalam bentuk pecahan. Suku yang depan sudah sama, maka karena sama Anda tinggal kurangkan, karena sama tanda berarti dia habis. Plus ketemu min menjadi min 1 min 6, totalnya jadi min 7 dari siapa? X min per 3Y ya. X min 3Y sama dengan min ketemu min jadi plus 7. 2 tambah 5. 7 boleh Anda coret, maka ini dapat 1, ini dapat 1, Anda kalikan silang, maka di sini Anda dapatkan nilai dari X min 3Y-nya sama dengan negatif 1. Simpan sebagai persamaan 1. Persamaan 1 ini Anda boleh substitusikan masuk ke sini, masuk ke persamaan yang di atas ini, betul kan ya? Kalau masuk ke situ, nilai dari ini, X min 3Y itu adalah min 1. Min ketemu min maka jadi plus, maka kita bisa tuliskan 2 per 2X min Y itu ditambah dengan 1 senilai 2. Sebentar, biar rapi, Coach Billy hapus dulu. Ini plus. Oke, karena min ketemu min maka jadi plus. Gitu ya. Anda pindah ruas, maka ini menjadi 2 per 2X min Y itu sama dengan 2 dikurangi 1. Anda kalikan silang, maka Anda dapatkan apa? 2X min Y itu sama dengan 2, persamaan 2. Sekarang kita tinggal mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau tak pindah di bawahnya sini, 2X min Y sama dengan 2. Kemudian kedua persamaan, misalnya saja kita kurangkan, maka X kurangi 2X, maka menjadi min X. Min ketemu min jadi plus min 3Y plus Y, maka menjadi min 2Y. Min 1 min 2 menjadi min 3. Kalau semua kita kalikan dengan negatif 1, kalikan dengan negatif 1, maka ini menjadi X plus 3Y 2Y kok jadi 3Y, yang atas 2, yang bawah nulisnya 3. Oke, 2Y sama dengan 3. Sesuai dengan pertanyaan, X plus 2Y nilainya adalah. Oke, soal nomor 1 tentang sistem persamaan linear dua variabel selalu keluar, Anda menyelesaikannya dengan yang seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. 10 tahun jumlah penduduk kota Fabulos bertambah menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula.
Menurut taksiran pada tahun 2030 nanti jumlah penduduk kota Fabuloos akan mencapai 44,8 juta. Ini berarti pada tahun 1960 jumlah penduduk kota Fabuloos mencapai, ceritanya ada 2030 yang ditanyakan tahun 1960. Menjadi 2 kali lipat itu setiap 10 tahun. Oke, berarti kita cek dulu. Di 2030 ini 44,8. Menjadi 2 kali lipat ini sebenarnya menjadi kata kunci. Maka sebenarnya ini adalah bermain dengan barisan geometri. Karena melipat 2 kali lipat berarti rasionya ketemu 2. 1960 sampai dengan 2030 itu berarti 70 tahun. Kalau Anda bagi 10 berarti melompatnya 7 kali lompatan. Berarti ini kita boleh sebut U1, ini berarti U8 karena melompat 7 kali. Bertambah 7 kali. Kalau ini A, suku pertama, Anda disuruh mencari A-nya adalah berapa. Ingat U8 itu adalah AR pangkat 7, N-1. Nilainya adalah 44,8. R-nya 2, Anda tinggal masukkan 2 pangkat 7, 44,8. A sama dengan 44,8 dalam juta, dalam juta. Anda bagi dengan 2 pangkat 7, 2 pangkat 6 itu 64, kalau 2 pangkat 7, 128. Oke, maka kalau dihitung 44,8 dibagi 1,28 itu nanti akan mendapatkan hasil 0,35 juta. 0,35 juta jawabannya B. Oke, sederhana cerita tentang barisan geometri melipat itu berarti rasio. Kalau rasio Anda tinggal mainkan sesuai dengan apa yang diketahui. Sederhana banget. Yuk lanjut ke soal yang ketiga. Matrik. Nah, ini insya Allah semuanya kemarin aman, mesti bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau A-nya ini, B-nya ini, kemudian A transpos kali B transpos menjadi itu, maka nilai dari A kuadrat B. A kuadrat kali B. Transpos itu artinya merubah baris jadi kolom. Kalau A-nya seperti itu, berarti A transposnya itu menjadi 1, di sini 3, kolomnya berubah jadi baris, ini 2 dan 2. Kemudian B-nya itu juga berarti berubah jadi kolom. Berarti ini A, ini 2, ini B, ini 1. Dan nilainya harus senilai karena dikalikan A transpos B transpos sama dengan 15, 5, 14. Nah, oke, Anda tinggal menyelesaikan yang ada AB, baris pertama, kolom pertama, berarti 15, baris pertama, kolom pertama, Anda bisa dapatkan A plus 3B sama dengan 15. Oke, kemudian baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama. Berarti menjadi 2A plus 2B sama dengan 14. Kalau persamaan kedua Anda bagi 2, maka menjadi A plus B sama dengan 7. Anda eliminasi dengan yang pertama tadi sama dengan 15, Anda kurangkan mesti dapat B-nya. Kembali sistem persamaan linear 2 variabel, 2B sama dengan 15 kurangi 7, 8, maka B-nya ketemu 4. Kalau B-nya ketemu 4 masuk ke situ, berarti A-nya ketemu 7 kurangi 4, 3. Pertanyaan A kuadrat B berarti 3 kuadrat 9 kali 4, maka hasilnya 36. Ya, enak banget soal UTBK, tidak rumit, tidak sulit. Yang penting Anda cukup paham konsepnya, kemudian Anda hitung aja dengan sangat sederhana, mesti dapat. Oke, lanjut ke soal yang keempat, dan ingat matrik mesti keluar ya. Nah, oke. Sebuah bola bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan gerak dinyatakan dengan fungsi yang seperti itu. Fungsinya adalah ST, pilih tulis lagi ya karena ini agak kecil, sepertiga T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 6P min 3. Satuan jarak. ST dinyatakan dalam meter, satuan jaraknya, dan T satuan waktu dalam detik.
pada saat percepatannya 2 meter kuadrat. Ini balik ini ya. Percepatan itu harusnya 2 meter per detik kuadrat. Oke, ini mungkin salah ketiknya, nggak masalah. Kecepatan bola tersebut pada saat yang sama adalah, ya, yang diketahui percepatan itu A, yang ditanyakan adalah kecepatan B. Ingat, yang namanya turunan jarak terhadap waktu itu akan menjadi V. Sedangkan turunan keduanya jarak terhadap waktu itu menjadi A. Ini boleh disebut juga turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Anda turunkan saja karena ini sebenarnya main turunan. Sepertiga dikalikan 3 menjadi 1, berarti T kuadrat min 2 kali 2, 4T plus 6. Ini kecepatannya. Kemudian kalau mencari A, berarti kecepatannya boleh diturunkan. Turunan kedua jarak, turunan pertama kecepatan. Kalau itu diturunkan maka menjadi 2T min 4. Dan kata soal, jika pada saat percepatannya menjadi 2 dan ini nilainya 2. Berarti kita ketemu di T yang berapa? 2T sama dengan 4 pindah ke sana jadi 6, 4 tambah 2, maka T-nya sama dengan 3. Kalau percepatannya 2, A-nya itu sama dengan 2 meter per detik kuadrat, maka berapa kecepatannya? Ya berarti sebenarnya Anda disuruh mencari T pada saat 2 detik. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah dengan 6. Kok 2 ya Allah, T-nya 3, maaf. Oke, kok jadi 2, percepatannya yang 2, waktunya adalah 3. Oke, sorry. T-nya ketemu 3, kita masukkan 3, berarti 3 kuadrat 4 kali 3 ditambah 6, maka ini menjadi 9. Anda kurangkan 12 ditambah dengan 6. 15 kurangi 12, 3 meter per sekon atau 3 meter per detik. Ya, sederhana, kita hanya bermain turunan. Ini materi kelas 12 sekarang ya, materi aplikasi turunan. Oke, sip. Oke, soal yang kelima. Soal yang kelima, Anda diberikan jika didapatkan nilai limit X menuju 1 dari AX pangkat 4 ditambah B kurangi 5 dibagi X min 1 sama dengan A, maka nilai dari limit yang seperti itu adalah. Oke, cara menyelesaikan limit bentuk akar, Anda bisa gunakan turunan, Anda juga bisa gunakan perkalian akar sekawan. Tapi kali ini Coach Billy gunakan perkalian akar sekawan digabung dengan turunan. Oke. Jadi limit X menuju 1 dari AX pangkat 4 ditambah dengan B, Anda kurangi dengan 5 dibagi dengan X min 1 nilainya A. Yuk, kita turunkan, cuekin akarnya, karena ini turunan digabung akar sekawan, Anda boleh cuekin akarnya, turunkan biasa saja, maka dia menjadi 4A X pangkat 3, turunan B 0, turunannya 5, 0, Anda bagi dengan 1, nilainya adalah A. Belum dikalikan sekawan, oke, sebentar. Turunannya, kemudian kita kalikan sekawannya, ini turunannya. Sekawannya, akarnya ada di atas, maka nanti sekawannya muncul di bawah, akar pangkat 2, nilai akarnya 5. Ini senilai dengan A. Di atas Anda boleh tulis 1 karena tidak ada apa-apa. X-nya Anda ganti dengan 1 dipangkatkan 3, nilainya juga sama dengan 1. Anda habis itu, maka 4 dicoret dengan 2, hasilnya 2. A kecil nilainya kalikan silang, 5A besar per 2. Anda simpan. Sekarang kita menyelesaikan nilai yang ditanyakan. Kalau nilai dari limit X menuju 1 dari akar AX pangkat 4, ditambah dengan B dikurangi dengan, karena ini tertulis 5X, supaya Anda bisa gunakan akar sekawan dan turunan, Coach Billy rubah menjadi 25X kuadrat. Karena harus seimbang, yang depan pakai akar, yang belakang juga pakai akar. Kita nggak ngerubah soal karena akarnya 25 tetap 5, X kuadrat di akar juga jadi X.
Anda bagi yang di bawah X kuadrat plus 4X min 5. Maka kalau itu Anda turunkan, dia menjadi 4. AX pangkat 3, 0 kurangi 25, X kuadrat turunannya menjadi 50X. Anda bagi yang di bawah 2X plus 4. Oke, itu turunan. Sekarang sekawannya, karena akarnya di atas, sekawannya di bawah. Akarnya akar pangkat 2, nilai akarnya 1, masukkan ke belakang saja. 25 di akar menjadi X-nya Anda ganti 1. Oke, masih ada X-nya, ini berarti Anda ganti nilainya adalah 1 pangkat 3, 1, ini juga 1, ini juga 1. Oke, kalau kita hitung dan A-nya langsung kita ganti dengan 5A kuadrat per 2 karena pilihannya dalam A besar. Maka ini menjadi 4 kali 5A besar per 2, gitu ya. Dikurangi dengan 50, Anda bagi dengan hitung 2 kali 1, 2 tambah 4 menjadi 6 kali 2 kali 5, 10. 4 dan 2, boleh Anda coret dapat 2, 2 kali 5, 10. Kalau 10-nya Coach Billy keluarkan, maka ini menjadi A min 5 per 10 kali 6. Coach Billy balik. 10-nya Anda boleh coret, maka hasilnya menjadi A min 5 per 6. A min 5 per 6. Oke. Yes. Oke, itu yang Coach Billy gunakan supaya lebih sederhana, yaitu menggabungkan dengan sekawan dan turunan. Cara menyelesaikan limit untuk akar. Anda boleh tonton video yang lain, Coach Billy banyak juga memberikan contoh tentang penyelesaian limit. Oke. Sip, lanjut ke soal yang ke-6. Suatu kerucut dengan jari-jari 14 dan tingginya 24 akan diisi setengahnya dengan air. Ternyata volume air tersebut berapa liter? Oke. Anggap bagus, Coach Billy gambar kerucutnya seperti ini, anggap bagus gitu kan ya. Oke. Jari-jarinya di sini Anda dapatkan nilai 14. Terus tingginya di sini adalah 24. Yang ditanyakan kalau diisi setengah penuh volumenya berapa? Oke, volumenya. Kalau volume kerucut itu adalah sepertiga ya, luas alas kalikan dengan tingginya. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti sepertiga Anda kalikan 2 kali 11 kali per 7. 22 per 7, Coach Billy rubah kayak gitu. Kali R kuadrat. R-nya itu adalah 14 kali 14. Kalikan tingginya, ini luas alas. Kalikan tingginya 24. Dan yang ditanyakan diisi setengahnya, berarti ini juga dikalikan lagi dengan setengah. Oke, tinggal main coret-coret sih sebenarnya. Yuk kita coret 2-nya habis dengan ini, gitu kan. 24 habis dengan 3 dapat 8. Kemudian 14-nya Anda coret dengan 7 dapat 2. Oke, 14 kalau kita kalikan 8 dulu, itu menjadi 8. 32. 8 kali 4 32, berarti menjadi 112. 112 sekarang kita kalikan 2. 112 kalikan 2 maka menjadi 2 dan 4. Di depan masih ada 11. Nah, indahnya perkalian 11 Anda tinggal tulis angka depannya 2, tambahkan 2 tambah 2 menjadi 4. 2 tambah 4 menjadi 6 dan angka belakangnya 4. Itu cara menghitung perkalian 11. Jadi volumenya Anda dapatkan 2464 liter. Sederhana banget, jadi langsung ketemu. Oke. Sip, lanjut ke soal yang ke-7. Ini tentang peluang. Suatu bilangan real X dipilih secara acak pada interval 0 sampai dengan 3. Suatu bilangan Y dipilih secara acak dari interval 0 sampai dengan 4. Berapa peluang yang didapatkan kalau X-nya kurang dari Y? Yes, hati-hati. Ini soalnya hot banget gitu ya. Jadi ada X dan Y. Oke, Coach Billy gambar aja koordinatnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah 1, 2,
3, dan 4. Oke, anggap 4 di situ. Nah, Anda diminta X-nya kurang daripada Y. Bahwa semua kejadian itu Coach Billy bisa gambarkan ada di sini. Anggap lurus dan bagus. Ya, semua kejadian ada di area ini kan, bahwa sebenarnya semua kejadian itu ada di area yang Coach Billy warna kuning. Berarti NS-nya itu adalah 3 kali 4, 12. Semua kejadian ada di area yang warna kuning. Sekarang kita diminta mencari di mana nilai X-nya kurang dari Y. Oke, kalau nilai X-nya kurang dari Y, Coach Billy ganti warna. Kalau yang di sini, coba Coach Billy titik-titik, ini kan semua nilai X-nya itu sama dengan nilai Y-nya. Bener nggih? Oke. X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 3. Jadi sepanjang garis warna putih ini, itu adalah nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya. Sekarang kalau ditanyakan nilai X-nya kurang dari Y-nya, itu ada di mana? X-nya kurang dari Y-nya. Berarti kalau di sini misalnya, X-nya taruh kata misalnya 1, nah, kalau di sini, kalau titik ini misalnya, X-nya 1, Y-nya setengah. Oh, berarti kalau di sini X-nya lebih besar. Jadi daerah ini itu X-nya lebih besar daripada Y-nya. Misalnya X-nya 2, Y-nya 1. Oh, lebih besar. Nah, berarti sebaliknya, kalau di sini itu X-nya kurang dari Y-nya. Gitu kan? Oke, Coach Billy ganti warna, berarti yang kita minta itu adalah daerah ini. X-nya selalu kurang dari Y-nya. Bagaimana yang di atas? Ya otomatis sama kan? Karena itu melanjutkan X-nya 1, Y-nya 4. Oke, berarti ini kan semuanya. Berarti yang diminta itu adalah daerah yang berwarna biru. Karena peluang, maka Anda tinggal bandingkan luas daerah yang berwarna biru dengan luas daerah yang berwarna kuning, yaitu 12. Yuk, kita hitung saja luas daerah yang berwarna biru. Anda boleh potong jadi 2. Yang di bawah ada bentuk segitiga, yang di atas ada bentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjangnya berarti panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 1, ketemu 3. Yang di bawah panjang kali lebar kali panjang kali lebar kali setengah. Segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, boleh gitu kan ya? Setengah kali alasnya berapa? 3, tingginya juga 3. Berarti jadi 9/2. 3 Anda boleh tulis 6/2. Kalau Coach Billy jumlahkan, maka luas yang berwarna biru, NP-nya, itu adalah N kejadian X kurang dari Y, atau mengenai ya. Oke, kita hapus dulu sebentar. Oke, kita tuliskan sesuai pertanyaan. Jadi N X kurang dari Y itu berarti 15/2. Jadi 6/2 ditambah 9/2 sama dengan 15/2. Berarti peluangnya X kurang dari Y Anda bisa dapatkan 15/2, Anda bagi totalnya 12. Senilai dengan 15/24. Kalau kita bagi 3, ini mendapatkan berapa? 5. Kalau Anda bagi 3, mendapatkan 8. Berarti peluangnya 5/8 jawabannya C. Lumayan menarik. Coach, kenapa kita buat luasan? Ya, karena bilangannya real. Beda lagi kalau nanti bilangannya bulat. Kalau real berarti bilangan nyata, maka bentuknya nanti harus continue. Bentuknya adalah sebuah luasan. Gitu ya. Sip, lanjut. Memang ada hot. Soal yang terakhir, insya Allah ini soal yang gampang, sederhana. Insya Allah semua bisa menyelesaikan dengan baik. Yuk kita cek. Manakah di antara kumpulan data berikut yang memiliki rata-rata 5? Rata-ratanya 5.
Maka mencari nilai rata-rata Anda biasanya jumlahkan semua dibagi banyaknya data, kan? Boleh. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, gitu kan ya? 10, 10, 10, 46. Anda bagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini menjadi 5, 1/9. Artinya lebih dari 5 yang ditanyakan, yang rata-ratanya 5. Ya toh? Berarti nomor 1 salah. Kalau 1 salah, otomatis 3 juga salah karena 1 berpasangan dengan 3. Maka kita tinggal ngecek 2 dan 4. Kita cek langsung saja yang keempat, karena 4 saja yang ada, 2 kalau nanti 4 benar berarti jawabannya 2 juga benar. Bisa jadi, tapi kalau nanti 4 salah berarti nggak mungkin kan jawabannya ya. Jadi 4 mesti benar toh, kita cek saja yang 2 karena 2 mesti pasangan dengan 4. 2 pasangkan 4 pasangannya dengan 2 dan boleh pasangan. Kita cek yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, itu kan sebenarnya kalau Coach Billy tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh main pasangan kan? Ini 10, ini 10, ini juga 10, ini juga 10. Betul? 10-nya ada 4 kali, 40, Anda tambah 5, 45, Anda bagi 1 sampai 9, 9. Maka rata-ratanya 5. 2 benar. Kalau 2 benar karena 2 saja tidak ada, maka 2 dan 4. 4 tidak usah dicek, pasti benar. Oke. 8 soal tryout Anda kemarin sudah Coach Billy bahas. Semoga dengan membantu membahas ini menjadikan Anda lebih siap untuk belajar menghadapi UTBK tahun 2021. Anda yang mempersiapkan diri sebaik mungkin, insya Allah pasti nanti meraih kesuksesan. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Untuk yang belum subscribe, Anda boleh lihat pembahasan-pembahasan yang lain di YouTube-nya Coach Billy, dan siapkan diri Anda untuk mengikuti tryout selanjutnya. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan. Tetap semangat, sukses untuk Anda selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.